beberapa hal yang perlu diperhatikan saat anak-anak kita akan beribadah. Shalom dan selamat pagi adik-adik semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan buat hari ini karena kebaikan Tuhan yang selalu kita rasakan setiap hari dalam hidup kita. Terbukti buat hari ini kita boleh tetap sehat, kita boleh tetap kuat, semuanya karena Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk kita mau datang kepada Tuhan lewat ibadah kita pagi hari ini. Oleh karena itu, saya jemput semua kita bangkit berdiri dan kita nyanyi satu pujian, Selamat Pagi Bapa. Adik-adik, mari kita nyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita nyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan selamat pagi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Terima kasih Tuhan, dan hari ini juga kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami beribadah. Oleh karena itu kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami, Tuhan memimpin ibadah kami, Tuhan mengurapi dan memberkati kami, bahkan menguduskan kami, sehingga ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Segala pekerjaan setan iblis, roh bermain, roh nakal yang mengganggu kami dalam beribadah, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik semua tetap berdiri dan kita akan memuji Tuhan. Kita nyanyi pujian Bapa Abraham. Dan sebelumnya kakak mau bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 mantap. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Adik-adik, mari kita semua bertepuk tangan. Kita nyanyi pujian ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari
kaki kiri putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Adik-adik, kita masih tetap bangkit berdiri dan kita nyanyi pujian God is Wonderful. Adik-adik silakan duduk dan kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahannya, kita beri yang terbaik bagi Tuhan dan kita nyanyi satu pujian, Aku Diberkati. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberi persembahan kami. Berkatilah persembahan kami, kuduskanlah, dan biarlah persembahan yang kami berikan dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, terutama menolong orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan, sehingga mereka juga boleh menerima Yesus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, pekerjaan dan pelayanan orang tua kami dibuat Tuhan semakin berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah memberi persembahan kita dan tiba saatnya untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu yang akan selalu mengubahkan hidup kita. Kita nyanyi satu pujian, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sangat baik bagi kami. Hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami duduk dengan tenang dan jamah hati kami, supaya ketika firman Tuhan diceritakan bagi kami bisa mengerti dan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman-Mu setiap harinya. Dan berkati kakak kami juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami semuanya sama-sama diberkati dan diurapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini adik-adik yang pernah melihat pasir yang ada di pantai atau mungkin ada di sekitar rumahnya? Ayo, ada yang pernah lihat atau ada yang pernah memegang pasir itu? Apakah saat adik-adik memegang pasir itu, adik-adik bisa menghitung berapa jumlah pasir yang kalian pegang itu adik-adik? Ada yang bisa menghitungnya? Ada? Ya, adik-adik, tidak ada orang yang bisa menghitung jumlah pasir, banyaknya pasir itu. Mengapa? Karena jumlahnya itu banyak sekali, sulit sekali untuk dihitung. Ya, itulah yang menjadi janji Tuhan kepada Abram adik-adik. Tuhan menjanjikan bahwa tanah yang diberikan Tuhan ini akan menjadi milik kepunyaan Abram. Ya, bahkan Tuhan bilang juga kepada Abram bahwa dia akan memiliki keturunan yang sangat banyak, seperti debu atau pasir adik-adik. Wah, jumlahnya tidak terhitung adik-adik. Ya, itulah janji Tuhan kepada Abram adik-adik. Namun apa yang terjadi? Ya, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Wah, mereka harus menunggu lama janji itu, bahwa Tuhan akan memberikan anak, Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abram adik-adik. Wah, waktu itu Abram sudah tua, Sarah juga sudah tua. Ya, menurut manusia itu sulit sekali untuk Sarah bisa memiliki anak dan juga untuk melahirkan. Mengapa? Karena saat itu Sarah sudah sangat tua adik-adik. Wah, mulailah Abram, mulai dia khawatir, mulai dia berpikir, wah, bisa tidak ya dia memiliki keturunan? Lalu Tuhan datang berbicara kepada Abram. Abram, akulah perisaimu, jangan kamu takut. Wah, lalu adik-adik, Abram menjawab apa yang dikatakan Tuhan. Engkau belum memberikan aku keturunan. Ya, lalu adik-adik, Tuhan bilang lagi kepada Abram, Abram, sekarang kamu keluar dari kemahmu. Ya, waktu kamu keluar, kamu tatap di langit. Kamu lihat ada apa di langit. Ya, waktu itu adik-adik, Abram melihat ada banyak bintang di langit adik-adik. Wah, Tuhan bilang kepada Abram lagi bahwa banyaknya keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit yang tidak dapat dihitung jumlahnya karena sangat-sangat banyak adik-adik. Ya, kita bisa baca itu dari Kejadian pasal 15 ayat 5 sampai 6. Ayo adik-adik yang punya Alkitab di rumah, kita baca sama-sama ya. Janji Tuhan yang diberikan kepada Abram, ya. Kepada Abram yang tertulis dalam Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Ya, kalau adik-adik sudah dapat, mari kita baca bersama-sama ya dengan suara yang kedengaran. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, adik-adik,
Wah, Tuhan berfirman kembali kepada Abram untuk menguatkan iman Abram yang saat itu dia sudah mulai rasa takut dan khawatir. Apakah dia akan memiliki anak atau tidak? Tapi apa yang terjadi adik-adik? Sarah mulai juga takut. Wah, dia merasa dirinya sudah tua, tidak bisa lagi untuk memiliki anak. Lalu Sarah mulai berpikir bagaimana caranya ya? Ya, menurut adat orang mereka dari suku mereka adik-adik, dari negeri mereka, bahwa jika istri itu tidak bisa memiliki anak, tidak bisa melahirkan, maka dia bisa mencari istri pengganti, yaitu hambanya atau pembantunya ini untuk dijadikan istri pengganti bagi suaminya. Wah, adik-adik, teringatlah Sarah bahwa dia punya seorang hamba yang bernama Hagar. Siapa namanya adik-adik? Hagar, adik-adik. Wah, Hagar. Ya, Sarah mulai berpikir, dia mulai memberikan usul kepada Abram supaya Abram mengambil Hagar ini sebagai istrinya dan bisa mendapatkan keturunan. Wah, adik-adik, Abram setuju dengan apa yang menjadi ide atau usulan dari Sarah, adik-adik. Dan pada akhirnya Abram mengambil Hagar sebagai istrinya. Lama-kelamaan adik-adik, akhirnya Hagar ini hamil dan dia diberikan seorang anak laki-laki, adik-adik. Wah, sebelumnya itu adik-adik, waktu ketika Hagar ini sudah hamil, dia mulai sombong. Dia mulai berubah sikapnya, adik-adik. Ya, namun Sarah ini mulai sakit hati. Wah, Hagar ini sudah mulai berubah. Dan akhirnya Sarah ini mulai memberikan pekerjaan yang berat kepada Hagar. Wah, adik-adik, Hagar pun mulai sakit hati. Mulai juga merasa sedih karena dia mengalami sesuatu yang tidak biasanya dia alami sebelumnya, adik-adik. Wah, akhirnya dia mulai berpikir bahwa dia harus keluar dari kemah Abram dan Sarah ini, adik-adik. Ya, akhirnya dia meninggalkan kemah Abram dan Sarah dan dia pergi ke Mesir. Tetapi pada saat dalam perjalanannya, adik-adik, perjalanan Hagar ke Mesir ini, tiba-tiba datanglah seorang malaikat datang berbicara kepada Hagar. Hagar, mengapa kamu ada di sini? Ya, harusnya kamu berada di rumah tuanmu untuk melayani Sarah di sana. Wah, adik-adik, Hagar ini, dia mulai bercerita kepada malaikat ini bahwa dia merasa sedih atas perlakuan yang dilakukan Sarah kepadanya. Wah, waktu itu adik-adik, malaikat ini bilang, kamu harus kembali kepada Sarah dan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu harus memberi dia nama Ismail. Siapa adik-adik? Ismail. Wah, adik-adik, akhirnya adik-adik setelah mendengarkan suara itu, Hagar ini mulai rasa senang. Wah, dia tidak kembali sedih. Tapi dia mulai kembali melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke Kanaan, ke tempat kemah Abram dan Sarah. Wah, saat itu adik-adik dia sudah kembali dan dia sudah tiba di sana, di kemah Abram dan Sarah. Wah, Sarah ini mulai berubah. Dia mulai bersikap baik kepada Hagar ini, adik-adik. Dan pada akhirnya adik-adik, Hagar ini melahirkan. Dan dia memberi nama sesuai apa yang diperintahkan kepadanya. Siapa namanya adik-adik tadi? Siapa nama anak Hagar? Ismail. Betul sekali, Ismail, yang artinya Allah mendengar. Ya, adik-adik, dari cerita ini mari kita belajar untuk percaya kepada janji Tuhan. Wah, Sarah mulai takut, Sarah mulai khawatir kepada janji Tuhan. Namun apakah benar apa yang dilakukan Sarah ini, adik-adik? Benar tidak? Tidak, adik-adik. Karena yang Tuhan mau, Abram dan Sarah inilah yang akan melahirkan keturunan yang seperti yang Tuhan mau.
Oleh karena itu adik-adik, mari kita belajar untuk taat dan selalu percaya kepada janji Tuhan. Walaupun kita harus menunggu waktu yang cukup lama, tapi percayalah bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wah adik-adik, waduh saya lama sekali, saya baru kelas 1 SD, saya harus belajar lama lagi untuk bisa jadi seorang yang misalnya cita-citanya jadi polisi, untuk menjadi orang-orang hebat, lama sekali. Ya adik-adik harus percaya, terus rajin belajar, percayalah adik-adik, ada waktunya adik-adik akan melihat apa yang sedang adik-adik kerjakan hari ini. Itu akan membawa adik-adik melihat masa depan yang indah yang Tuhan sudah janjikan kepada anak-anaknya. Ayo adik-adik, mari yakinkan dalam diri kita untuk kita percaya kepada janji Tuhan. Mari sama-sama katakan, saya percaya kepada janji Tuhan. 1, 2, 3. Saya percaya kepada janji Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh katakan, 2, 3. Saya percaya kepada janji Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini kita baca sama-sama dari Ibrani pasal 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya untuk kita akan menyembah Tuhan. Mari kita semua berlutut yang baik, kita menyembah Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Tolong kami, jadikan kami anak-anak yang sabar untuk menantikan janji Tuhan. Walaupun kami harus menunggu waktu yang cukup lama, tapi kami percaya jika Tuhan berjanji, pasti Tuhan menggenapinya bagi kami. Tiba saatnya kami akan menyembah Tuhan, urapi dan kuduskan kami, sehingga penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan, kita nyanyi pujian haleluya, haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Adik-adik, mari kita sembah Tuhan, katakan haleluya, haleluya dengan sungguh-sungguh. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terimalah penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah menyembah Tuhan dan
tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita dan sebelumnya kita berdoa dan kita nyanyi pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik, mari semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dan ikuti doa yang kakak ucapkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena kami boleh beribadah. Kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati kami, sudah mengurapi kami, dan selalu menguatkan kami semua. Tanamkan firman-Mu di hati kami, supaya kami menjadi anak-anak yang selalu percaya akan janji Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami kepadamu. Jaga, lindungi kami, tutup bungkus rapat kami, selalu dengan kuasa darah Anak Domba Allah. Sehingga dimanapun kami berada, kami senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yesus. Tubuh kami tetap sehat dan kuat. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kami yang mulai minggu depan sudah mulai belajar. Tuhan tolong kami supaya kami rajin belajar walaupun di rumah, sehingga kami boleh mendapatkan ilmu yang akan kami pakai untuk meraih cita-cita kami. Berkati guru kami, berkati orang tua kami yang mendampingi kami belajar di rumah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami. Berkatilah papa dan mama kami. Berikan selalu kesehatan, kekuatan. Berkatilah pekerjaan dan pelayanan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan orang tua kami percaya Tuhan Yesus selalu memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa kami, kota kami, dalam segala keadaan yang sedang terjadi. Pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami percaya mata-Mu ada buat bangsa dan kota kami. Pulihkanlah, sembuhkanlah bangsa kami, supaya kami kembali kepada kehidupan yang normal. Kami bisa beraktivitas dengan baik. Berkati pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok desa. Berkati semua pihak kesehatan yang menangani masalah ini. Tuhan Yesus, berkati kami, keluarga besar kami, masa depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dan kami tutup ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.